kali ini saya akan membicarakan di seputar topik kepahitan PKPU dan kepahitan. Mengapa ini saya bahas secara khusus? Karena sebagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada begitu banyak gelombang perusahaan-perusahaan yang mengajukan PKPU dan pilot. Entah dari mereka inisiatifnya mengajukan itu atau bahkan oleh karena digugat. Ya, kalau saya ikuti saja beberapa berita, ya, yang terakhir misalnya ternyata ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang kadang-kala tidak disangka, yang tergolong relatif besar-besar, ya, ternyata mereka digugat pilot, ya, termasuk yang Sentul, kemudian yang lain-lain banyak, ya, ternyata mereka juga digugat pilot. Ya, belum lagi di perusahaan-perusahaan yang khususnya termasuk koperasi simpan pinjam, ya, perusahaan-perusahaan multi finance gitu, ya, yang mengerahkan melakukan pengerahan dana dari masyarakat, ya, kemudian melakukan lending atau meminjamkan, ya, dana itu ke masyarakat luas, lalu ujung-ujungnya mereka entah mengajukan PKPU atau pilot atau bahkan digugat PKPU dan pilot. Nah, fenomena ini itu untuk yang akhir-akhir ini, dalam setahun yang terakhir ini, seringkali dilandasi oleh alasan bahwa karena pandemik lalu ekonomi kita slowdown, ambles, lalu mereka ikut kena imbas. Ya, tapi yang menjadi fakta adalah kerugian masyarakat kreditor, ya, yang pemilik dana, yang menempatkan dana di perusahaan-perusahaan itu, di koperasi simpan pinjam, di perusahaan-perusahaan multi finance semacam itu, ya. Nah, bahkan tidak ada juga kan beberapa bank yang juga goyang pada waktu itu, di mana nasabah ingin menarik kembali dananya juga mengalami kesulitan. Ya, nah, fenomena ini adalah sesuatu pelajaran, saya kira, di mana para lawyer khususnya, gitu ya, harus betul-betul bisa menjadi ahli di bidang PKPU dan kepahitan ini. Ya. Kenapa demikian? Karena di undang-undang PKPU dan kepahitan itu untuk sebuah perusahaan atau satu pihak, gitu ya, mengajukan PKPU atau mengajukan pilot itu harus ditandatangani oleh lawyer, ya, melibatkan lawyer. Itu secara eksplisit di undang-undang PKPU dan kepahitan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan adalah apakah seorang lawyer itu hanya tahu bahwa ini PKPU, ini pilot pasalnya begini, dengan satu cara berpikir yang sangat monoton, begitu ya, bahwa dengan kriteria atau dengan syarat yang sangat sederhana, gitu, bahwa yang dinamakan PKPU atau pilot ketika seorang atau sebuah perusahaan ditagih oleh dua kreditor lalu nggak bisa bayar, begitu simpel. Kalau sudah proses, padahal seorang lawyer yang canggih sebenarnya tidak boleh hanya berhenti di sana. Ya, selain langkah-langkah PKPU dan kepahitan itu sendiri yang pantas atau layak dipahami, terutama yang menjadi latar belakang yang disebut dengan alasan pokoknya, yaitu keadaan insolven dari perusahaan tersebut, ya, dari debitur, dari perusahaan debitur tersebut yang di PKPU atau yang dipahitkan itu paling tidak harus memahami itu, sehingga seorang lawyer yang ikut menandatangani proses PKPU dan kepahitan itu, dia mengerti betul itu, benar nggak perusahaan ini dalam kondisi insolven. Apa sih pengertian insolven itu? Ya, dilihat dari segi hukum, dilihat dari segi akuntansi, gitu ya, dilihat dari segi
eh, komersialnya, bisnisnya, apa itu insolvent gitu ya. Jadi seorang lawyer saya kira kalau yang mau lebih canggih harus lebih dalam lagi pemahamannya tentang pengertian-pengertian semacam itu, sehingga tidak dengan mudah begitu saja oh ini PKPU ini, karena undang-undang PKPU dan Kepailitan Indonesia itu menetapkan syarat yang sangat sederhana, pembuktian yang sangat sederhana gitu ya, dan itu rentan sekali untuk disalahgunakan ya, dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu ya. Di segi yang lain, kalau teman-teman lawyer itu menjadi canggih pemahaman tentang di sekitar perusahaan yang kolaps gitu, katakan gitu ya dalam tanda kutip, maka dia juga bisa mencari jalan keluar yang lain ya, memahami tentang bagaimana misalnya melakukan revaluasi aset gitu ya, melakukan leverage buyout gitu, melakukan bagaimana mencari terobosan jalan keluar yang lain untuk katakanlah melakukan merger dan akuisisi ya, dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan manajemen financial crisis dari perusahaan itu, lalu menyajikan juga alternatif solusi gitu, yang sekali lagi tidak hanya satu dengan kacamata kuda PKPU, karena banyak apa namanya kemungkinan yang harus bisa dimengerti, digali sekitar PKPU dan pilot itu ya. Dan bagi lawyer yang canggih, sekali lagi tentu dia tidak hanya berpikir dengan atau melihat dengan cara kacamata kuda, tapi dia bisa memberikan alternatif solusi. Karena sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya buruk itu bukan berarti selalu harus dipilotkan atau di PKPU-kan. Ada alternatif yang lain ya. Dan alternatif itu merupakan suatu skill tambahan, skill tersendiri untuk para lawyer itu ya. Nah, dengan demikian lawyer-lawyer yang terlibat di dalam PKPU dan kepailitan itu menjadi lawyer-lawyer yang lebih unggul gitu ya, yang menjadi skill pengetahuannya lebih jauh atau lebih satu tahap lebih luas, lebih maju ya, lebih canggih dibandingkan lawyer yang lain. Dan dampaknya apa? Tentu kalau kita bisa menjadi lawyer semacam itu ya kembali kepada prestis, kepada penghargaan, kepada quality ya, dan tentu dampaknya kepada honor atau fee. Nah, dan kita akan bisa menjual jasa itu secara fair dan proporsional. Mengapa saya meminta fee sekian, harga sekian? Itu oleh karena ada reasoningnya, ada pertanggungjawabannya gitu. Ya, nggak cuma main gaplokan aja. Sekian, ini sekian itu dari mana hitungannya? Kenapa Anda meminta sekian gitu? Ya, jasanya berbanding nggak dengan jasa yang Anda berikan? Jadi dengan demikian kita bisa menjadi lawyer yang lebih memakai pendekatan perhitungan di dalam konteks fee itu lebih kuantitatif ya, lebih terhitung, lebih terukur ya, secara lebih bertanggung jawab gitu ya. Dan di sisi yang lain menangani perkara-perkara perusahaan-perusahaan yang finansialnya atau keuangannya kolaps itu sangat menarik, sangat menantang. Bahkan seorang lawyer yang canggih di bidang penanganan krisis-krisis keuangan perusahaan itu nantinya dia bisa menjadi corporate trader ya, menjadi bukan hanya sekedar lawyer tapi dia juga bisa menjadi corporate trader. Itu artinya menjadi bisa melakukan jual beli perusahaan ya, bisa bagaimana memanfaatkan perusahaan ini untuk dijual belikan dan sebagainya ya. Dan ini sekali lagi pengetahuan skill yang macam ini perlu kita dapatkan, kita belajar lagi. Oleh karena saya percaya di Fakultas Hukum tidak sejauh itu diberikan. Mungkin diberikan dasar-dasar pengertian tentang kepailitan, tentang PKPU, tapi sekali lagi sebagaimana
pada umumnya di Fakultas Hukum hanya belajar ini undang-undangnya, ya, ini pengertian prinsipnya, semua per definisi hukum, lalu tidak sampai kepada praktek bisnisnya itu sendiri, ya, dan pengembangan secara kreatif mencari solusi-solusi alternatif, ya, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja, tetapi bahkan interdisipliner yang tadi saya katakan, mampu melakukan evaluasi aset, mampu melakukan pendekatan leverage buyout, mampu melakukan pendekatan merger dan akuisisi, mampu menjadi corporate trader dan sebagainya. Nah, itu saya kira kami di sini melakukan atau menyelenggarakan pendidikan, ya, di sekitar KPI dan PKPU sampai ke sana. Jadi bukan hanya sekedar berkacamata hukum, tapi hukum plus dengan pemahaman tentang kepilotan dan PKPU dilihat dari segi business management. Demikian pesan saya dan salam sehat.